wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil ba'ats, amma ba'd. Baik, kita akan sampaikan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan masalah amanah. Nah, di dalam sirah Nabi ada sebuah peristiwa ketika Rasulullah SAW berhasil menaklukkan Mekah, ya, pada peristiwa Fathul Mekah. Maka beliau bisa mengalahkan penduduk Mekah dengan tanpa peperangan. Semua dilakukan dengan damai. Bahkan terjadi semacam amnesti massal, pengampunan dari semua orang-orang yang dulu pernah melakukan kejahatan-kejahatan besar, peperangan, kezaliman kepada umat muslimin. Hanya beberapa orang saja yang jumlahnya sangat sedikit yang dihukum mati. Kemudian Rasulullah SAW membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala yang ada di sekitarnya, yang jumlahnya sekitar 360-an berhala. Di antaranya adalah Lata, Manat. Ya, kemudian tersisa satu yang besar sekali, yang konon terbuat dari emas, terdapat di dalam Ka'bah, ya, dalam bangunan Ka'bah itu. Namun kunci Ka'bah ini dipegang oleh seorang yang namanya Utsman bin Thalhah. Dia masih tergolong orang musyrik, jadi belum masuk Islam. Sampai pada penaklukan kota Mekah, kondisinya tetap musyrik. Dia memegang kunci Ka'bah memang dari zaman sebelumnya, dari sebelumnya. Nah, kemudian Rasulullah SAW ketika hendak masuk ke Ka'bah tersebut terhalang karena terkunci. Maka beliau perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengambilnya secara paksa kepada Utsman bin Thalhah. Maka akhirnya kunci itu didapatkan. Kemudian setelah itu berhala Hubal yang ada di dalam Ka'bah dikeluarkan, ya, kemudian dihancurkan. Kemudian Ka'bah ditutup kembali. Saat itu turunlah ayat yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 57. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian menunaikan amanah-amanah kepada orang yang mempunyai hak atasnya. Nah, jadi dengan ayat itu akhirnya Rasulullah SAW mengembalikan kunci Ka'bah itu kepada Utsman bin Thalhah. Padahal kekuasaan sudah berada di tangan Rasulullah SAW dan umat muslimin, dan beliau mampu berbuat apa-apa sebenarnya. Mau merampas, mau mengambil, nah beliau bisa karena sudah dikuasai oleh muslimin. Tapi Rasulullah SAW tidak hendak berbuat semena-mena, tidak hendak berbuat dolim. Karena kunci Ka'bah sebelumnya memang berada di tangan Utsman bin Thalhah, dan penduduk Makkah itu sangat menghormati Ka'bah, sangat memuliakan Ka'bah, dan beliau tidak ingin, nah, penghormatan, pemuliaan itu menjadi terluka oleh sifat atau sikap beliau yang semena-mena. Akhirnya dengan hal tersebut Rasulullah SAW kembalikan kunci Ka'bah itu kepada Utsman bin Thalhah, dan dengan izin Allah, dengan kelembutan hati Rasulullah SAW, dan ya, beliau tidak menghukum dan juga tidak memaksa untuk menyerahkan kunci Ka'bah itu kepada beliau, maka Utsman bin Thalhah pun akhirnya masuk Islam. Nah, ini contoh dari buah, ya, dari kejujuran, kebaikan, kelembutan Rasulullah SAW. Nah, memang kelembutan ini tidak bisa dikalahkan, ya, karena kekasaran kemudian kekerasan itu sebenarnya juga nanti akan bisa dikalahkan oleh kelembutan. Nah, dari sini kita ketahui bahwa sifat amanah beliau itu tetap terjaga, bahkan di saat beliau berada pada posisi yang tertinggi, posisi yang tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkannya. Beliau tetap menjaga amanah tersebut, yaitu kunci dikembalikan kepada yang memang memegang, punya hak atas itu, dan beliau tidak hendak berbuat zalim dengan itu. Kemudian ada kasus lain, ya, ketika Rasulullah SAW hendak berhijrah ke Madinah, di mana rumah beliau dikepung oleh pemuda-pemuda pilihan Quraisy
ya dari semua kabilah-kabilah mengirimkan pemuda terbaik, terhebat untuk mengepung rumah Rasulullah SAW, dan semuanya dibekali dengan sebuah pedang yang sama, tajam, kuat dan sebagainya, agar mereka nanti ya menghujamkan pedang itu ke tubuh Rasulullah SAW secara bersama-sama, sehingga ya kerabat-kerabat Rasulullah Bani Hashim tidak mampu menuntut balas darah atas kematian beliau. Namun Rasulullah SAW yang tentunya atas izin, kehendak dan juga khabar dari Allah mengetahui akan rencana tersebut, maka beliau pun mengambil ya, strategi taktik yang sangat jitu. Beliau memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di rumah beliau, bahkan tidur di rumah beliau, yang mana ya ini resikonya tentu sangat besar ya, karena bisa jadi Ali akan dibunuh ketika mereka tidak menjumpai Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW berhasil keluar dari kepungan itu, sedangkan orang-orang Quraisy tidak sadar bahwa beliau sudah lepas dari kepungan mereka. Maka ketika mereka mendobrak rumah Rasulullah SAW, nah dijumpailah Ali yang sedang tidur di rumah beliau. Maka mereka pun merasa kecewa sekali dan tidak menemukan Rasulullah SAW. Nah masalahnya adalah apa? Rasulullah SAW perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk ya tinggal dulu di Mekah dengan tujuan pertama sebagai ya teori kamuflase. Jadi beliau membuat tipu daya, karena al-harbu khid'ah, perang adalah tipu daya. Beliau ya mengkamuflasekan diri. Nah, jadi beliau menaruh Ali di situ agar orang-orang Quraisy yang mengepungnya itu menganggap beliau masih tertidur di situ. Padahal yang tidur adalah Ali, dan ini strategi yang sangat jitu dari beliau. Kemudian tujuan yang kedua adalah Ali ditugaskan oleh beliau untuk mengembalikan barang-barang amanah yang dititipkan oleh orang-orang Quraisy kepada beliau, karena beliau adalah orang yang berhijrah terakhir kali ke Madinah. Nah, jadi ini kita lihat bagaimana sifat amanah beliau ya di saat beliau berada di dalam kondisi yang sangat didolimi. Ya. Nah, kenapa didolimi? Beliau diusir dari Mekah, sahabat-sahabat beliau ditindas, sebagian disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Orang-orang yang mau berhijrah ke Madinah pun dihalang-halangi. Yang nekat hendak pergi, maka akan dirampas hartanya dan mereka boleh berangkat dalam keadaan tidak membawa harta. Nah, berarti beliau sedang di dalam kondisi yang sangat didolimi. Beliau berada di dalam kondisi yang ya sangat dirugikan, dan sahabat-sahabat pun beliau demikian. Namun hal tersebut tidaklah mengubah sifat amanah beliau untuk tetap mengembalikan hak-hak orang-orang Quraisy yang dititipkan kepada beliau. Nah, kita jumpai jiwa yang apa yang seperti ini ya, manusia yang bagaimana seperti ini. Keluhuran beliau ya, kejujuran beliau, teguhnya beliau memegang amanah tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Padahal bisa jadi beliau akan bawa harta-harta tersebut bersama dengan hijrahnya beliau, tetapi beliau tidak berbuat zalim, walaupun untuk itu dia bisa, dan beliau pun di dalam kondisi yang sangat didolimi ya, tapi beliau tetap menunaikan amanah-amanah itu kepada yang berhak. Jadi Allah Ta'ala yang perintahkan kepada beliau, dan ini turun saat beliau sudah menaklukkan kembali Mekah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kepada kalian agar kalian menunaikan amanah-amanah itu kepada ahlinya atau kepada yang punya hak atasnya. Maka untuk itulah ini adalah salah satu contoh sikap ya yang harus kita teladani dari beliau, yaitu tunaikan amanah ya. Beliau diciptakan oleh Allah di dalam kondisi memang sebaik-baiknya akhlak. Ya, pada diri beliau terdapat ya teladan-teladan yang bisa kita ikuti, bisa kita ya contoh, bisa kita anut. Nah, maka kalau amanah ini kita pegang, maka tentunya kepercayaan orang kepada kita itu akan terjaga, terutama jika kita berada di dalam posisi yang menuntut orang untuk mempercayai apa yang kita ucapkan. Ya, contoh misalnya kalau seorang pejabat atau seorang pembesar itu punya sifat amanah tersebut, maka dengan mudah dia akan mendapatkan kepercayaan dari bawahannya.
mendapatkan percayaan dari orang-orang yang berada di bawahnya. Demikian juga jika pemimpin, ya katakanlah mulai pemimpin negara, ya, pemimpin sampai pada bawahnya yang membawai rakyatnya, kalau mereka punya sifat yang amanah, tentu kepercayaan orang kepadanya akan sangat besar. Tetapi sebaliknya, jika amanah itu tidak ada pada diri mereka, bagaimana rakyat mau percaya? Bagaimana rakyat mau menghargai? Bagaimana rakyat mau menghormatinya? Atau mungkin di saat ini memang harga diri memang sudah tidak butuhkan, kemuliaan mungkin sudah tidak dibutuhkan, ya barangkali demikian, sehingga sifat amanah itu tidak mereka jaga, sifat amanah itu mereka hilangkan, mereka nggak peduli, barangkali dengan caci maki orang, ya barangkali dengan ketidakhormatan orang, ketidakpatuhan orang, mereka tidak peduli. Kenapa? Karena mereka sudah kehilangan segala-galanya, ya. Yang mereka dapatkan mungkin ada duniawiyah, tetapi harga diri mereka, kemuliaan mereka itu hilang karena apa? Amanah tidak ditunaikan. Ya. Dan ini memang sesuatu yang sangat penting untuk selalu kita jaga. Bagaimana sifat amanah itu akan membawa kita kepada kepercayaan orang kepada kita. Nah, maka jika amanah itu hilang dari kita, ini salah satu contoh yang disebutkan Rasulullah SAW ini, ya. Kalau kita sebut sebagai orang munafik, orang yang di dalam dirinya ada dua arah, dua kepentingan. Kepentingan beriman agar mendapatkan keuntungan, kepentingan kafir juga ada kepentingan atau ada keuntungan. Jadi mereka bermuka dua, mau beriman dan mau kafir. Ya, kenapa beriman? Mereka pikir bahwa iman ada keuntungannya. Jika dirasa iman tidak ada keuntungan, mereka menjadi kafir. Nah, demikian pula sebaliknya, ya. Atau dengan kata lain, ya, antara apa yang diucapkan oleh lisannya berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, ini sifat munafik. Nah, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa ayatul munafiqwi salasun. Tanda dari orang munafik itu ada 3, ya. Dan ini harus kita waspadai. Tentu ini adalah semuanya sifat yang terburuk atau sifat yang tidak terpuji. Nah, yang apa itu? Yang pertama adalah wa idza hadasa kadzaba. Jika dia berbicara, dia berbohong. Ya, jadi bicaranya suka bohong, suka dusta. Ya, mungkin tidak peduli dengan orang itu. Ya. Apalagi sekarang yang penting dirinya aman gitu ya. Yang penting dirinya ya mungkin aman kan di bawah perlindungan hukum mungkin, di perlindungan kekuasaan mungkin, ya nggak peduli dengan kebohongan-kebohongan. Bahkan mungkin di saat ini kejujuran memang sudah tidak ada harganya. Jadi orang yang jujur mungkin yang akan kalah gitu, yang dusta juga yang akan menang karena mampu membayar, mampu menguasai orang lain. Kemudian yang kedua adalah wa idza wa'ada akhlafa. Dan apabila dia berjanji maka dia mengingkari. Nah ini ya, mungkin kalau kita lihat pada kenyataan yang ada saat ini, ya mungkin kalau kita tahu ya setiap pegawai yang diangkat itu mungkin mengucapkan sumpah jabatan gitu. Ya semua lembaga, semua instansi juga mempunyai mekanisme semacam itu. Ada sumpah, ya ada janji setia. Tapi apa yang terjadi? Ya kebanyakan kan akhlafa. Mereka ingkari janji tersebut, mereka ingkari sumpah tersebut, ya. Jadi ibaratnya janji itu sudah tidak mengikat. Janji itu hanyalah persyaratan untuk menduduki kedudukan tertentu, untuk menduduki jabatan tertentu. Setelah didapati, ya tidak mengikat lagi apa yang mereka janjikan itu. Dan yang terakhir adalah, yang terakhir adalah wa idza tumina khana. Dan jika diberi amanah, dia berkhianat. Ya. Diberi amanah dia berkhianat. Nah, khianat ini adalah ya yang kita bicarakan tadi, salah satu sifat kemunafikan yang berat sekali. Ya. Kenapa? Amanah ini kan kita membawa hak orang lain. Kita membawa kepercayaan dari orang lain. Bisa jadi ya berupa harta, bisa jadi berupa kehormatan, bisa juga pada perlindungan jiwa. Tapi kalau kita abaikan amanah itu ya resikonya sangat berat. Kedoliman terhadap harta, kedoliman pada jiwa, atau kedoliman terhadap kehormatan. Nah, jadi kalau kita, contoh misalnya amanah harta yang dititipkan pada kita, ya bisa habis kalau kita nggak amanah. Ya ini banyak terjadi kalau kasus di Al-Quran itu tentang harta anak yatim yang dipegang oleh walinya atau orang-orang yang dipercaya. Makanya diingatkan banyak sekali dalam ayat Al-Quran agar jangan sampai mengkhianati amanah harta tersebut.
Demikian juga harta tentang kehormatan seorang yang kita dipercaya untuk menjaganya. Ya, ini berkenaan dengan ya mungkin kehormatan dalam hal-hal tertentu kita dipercaya untuk menjaganya. Nah, kadang-kadang ya, kita kalau terlanjur mengucapkan sesuatu pada orang lain, membocor pada suatu orang lain, ini sesuatu yang akan merusak kepada nama baik dan kehormatan seorang. Nah, padahal ya perlindungan kita kepada sama saudara, perlindungan kita kepada muslim ini harus tetap ada. Nah, kemudian juga terhadap jiwa pun juga demikian. Jadi kalau kita diamanai untuk ya menjaga jiwa seorang, ya katakanlah anak yatim yang ada di pesantren-pesantren atau di lembaga-lembaga yayasan pengasuh anak pesantren anak yatim itu ya dijaga betul amanahnya. Ya, mereka titipkan itu kepada kita, maka kita menjaganya jangan sampai berkhianat terhadap amanah tersebut. Ya. Jadi inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan tentang amanah tersebut. Ya, baik. Baik Ustadz, nanti kita lanjut lagi pemerhati Prosolina. Itu tadi sebagai pengantar ya tentang pertanyaan ya. Sebentar, ini kemarin juga belum sempat kita bahas nih Ustadz ya. Oke, ini pertanyaan mungkin yang dipilih ya Ustadz ya. Ini dari Pak Sentot di Badean, Ustadz. Akhir-akhir ini marak yang namanya koruptor di lembaga-lembaga tertentu, bahkan di lembaga keagamaan pun ikut terseret. Nah, koruptor nih hukuman apa yang pantas untuk para koruptor menurut agama Ustadz? Karena banyak nih Ustadz. Indonesia nih ya. Oke. Ya, baik. Kayaknya kalau nggak korupsi bukan Indonesia gitu ya. Ya kalau kita disuruh mengelola uang negara malah ini hubungannya dengan amanah tidak amanah dalam mengelola negara dan juga mengatur kebaikan rakyat itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di media-media yang ada kabarnya korupsi di Indonesia itu mencapai 1.600 triliun ya, katanya demikian. Yang mulai dari ukuran yang sangat besar hingga yang 1 triliun dan banyak lagi juga yang miliaran ya. Nah, ini memang miris kita ya di dalam melihat semacam ini ya. Nah, apa kira-kira hukuman yang diberikan kepada mereka itu? Ya, memang kalau kita menggunakan standar dari yang ada yang kita sampaikan di media-media itu, ini sama sekali tidak menimbulkan efek jerah. Ya. Makanya korupsi terus bertambah terus ya, baik bertambah jumlah orangnya maupun jumlahnya karena tidak efek jerah. Nah, kalau contoh bandingannya kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an misalnya ya, wa idza hamtum bainan nas antahkumu bil adl. Nah, dan jika kalian menghukum di antara manusia maka hukumlah dengan adil. Nah, contoh misalnya kalau kita menjumpai maling ayam ya, harga ayam mungkinlah 100.000, dihukum 3 bulan ya. Maling yang sebanyak 100.000 misalnya 1 juta, mestinya 3 kali 3 bulan ya, berapa misalnya 3 kali 3 bulan 9 ya. Nah, kemudian kalau naiknya ya kelipatannya, nah ini hukumnya juga kelipatan seperti itu. Nah, ini kalau angkanya miliar ini kok cuma kena 1 tahun ya, gitu ya Ustaz? Angkanya terjong kena cuma 1 tahun, itu pun dikurangi dengan potong masa tahanan, remisi dan sebagainya dan akhirnya memang nggak masuk di penjara. Nah, inilah contoh dari ya, penegakan hukum yang memang tidak adil tersebut, tidak membuat efek jerah, bahkan pelaku kejahatan ya lebih senang kan, lebih suka saja karena di penjara cuma sementara dia mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin didapati di dalam kerja-kerja yang wajar gitu. Dan itu mendapatkan jerah. Lagi pula kabar-kabarnya penjaranya pun juga beda. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, memang kemudian hukum apa yang diberikan pada mereka ini memang agak susah ya. Jadi kalau kita sandarkan pada hukum yang ada, yang berlaku di sini, yang kita lihat di media-media itu memang sudah tidak memungkinkan untuk bisa mengurangi atau memangkas korupsi tersebut. Nah, kalau menurut Islam bagaimana? Nah, ini para ulama juga tidak sepakat sebenarnya di dalam menghukumi para koruptor tersebut. Tetapi kita pilih mana yang terbaik nanti. Kalau dipraktekkan ya tentu
ya Karena bagus kan- ya karena itu ambil yang terbaik. Karena kalau istilahnya dalam hukum Islam kalau mencuri gitu kan, kalau Ya. dulu kan potong tangan gitu Ya. ya Ustadz ya. Ya, jadi kalau hukum Islam itu memang sangat adil sebenarnya. Jadi semua hak dari orang lain itu nggak boleh kita ambil kecuali memang dengan izinnya. Bahkan dalam hadis kan disebutkan, ya, man ista'malna minkum ala amalin fakatamahu mihyatun fama fauqaha kana hululan ya'ti bi yaumal qiyamah. Ya, barang siapa yang aku utus untuk mengerjakan sebuah pekerjaan, ya, sebuah amalan, maka dia menyembunyikan hanya sejarum atau satu buah jarum, ya, yang dia sembunyikan atau di bawahnya, satu jarum atau di bawahnya, yang dia lakukan dengan cara yang tidak jujur, cara yang hulul, ya, cara yang curang, maka itu nanti akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Bayangkan, jadi satu jarum yang didapati dengan cara yang tidak jujur, dengan cara khianat, itu akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Nah, ini sudah cukup sebenarnya sebagai hukuman bagi orang yang korupsi tersebut di hari akhirat, ya, karena kita yakin bahwa Allah tidak berdusta, Rasul tidak berdusta, bahwa hukuman itu pasti akan didapati. Tetapi bukan hanya hukum akhirat yang kita tuntut kan kepada orang berlaku kejahatan, tapi hukum dunia. Apakah hukum dunia itu? Ya, ini kalau menurut saya itu ada 3 macam dan bisa kita pilih di antara 3 macam tersebut. Karena secara langsung memang tidak ada hukumnya, korupsi hukumnya apa nggak ada. Nah, tetapi arah atau isyarat ke sana atau penunjukan ke sana itu kita jumpai di dalam beberapa ayat atau beberapa hadis. Contoh misalnya 1, jika korupsi itu kita anggap sebagai pencurian, maka pelakunya dipotong tangan. Nah, jika kita anggap sebagai pencurian, karena kata Al-Quran di surat Al-Ma'idah itu disebutkan wasariku wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri itu baik laki-laki maupun perempuan itu akan dipotong ke tangannya, ya. Apakah korupsi itu bisa disamakan dengan pencurian? Nah, menurut saya tidak bisa. Kenapa? Karena pencurian ini, ya, tindakan yang secara fikih itu, ya, mengambil harta orang lain di tempat persembunyiannya yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, itu baru disebut pencurian. Jadi kalau barang itu disimpan oleh pemiliknya, kemudian ada orang datang dengan cara sembunyi-sembunyi, ya, mengambil harta tersebut takut ketahuan, maka itu disebut mencuri. Nah, pencuri itu baru dipotong tangannya jika sampai nisab. Kalau nggak sampai nisab ya tidak, ya. Nah, kemudian jika pencuri itu, ya, terang-terangan, nah, istilahnya sekarang merampok ini, ya, merampok, begal dan sebagainya, bukan sembunyi-sembunyi, dan harta itu mungkin tidak disembunyikan atau disertai dengan ancaman, disertai dengan kerusakan. Ini masuk di dalam kategori muharibin, ya, pelaku teror, ya, dalam bahasa kita pelaku teror itu, ya, perampok, begal dan sebagainya, pelaku teror. Nah, ini hukumannya memang, ya, berat, ya, kata Allah, ya, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah, ya, wa yas'auna fil ard fasadan, ya, barang siapa sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang melakukan teror, ya, kerusakan terhadap Allah dan Rasulnya, dan mereka melakukan kerusakan di dalam bumi. Nah, ini termasuk kaum muharibun, ya. Ini Allah mengatakan, ya memang dibunuh, dihukum bunuh. Ya, mungkin kalau korupsi itu dianggap sebagai orang membuat kerusakan. Kenapa? Karena efeknya memang kerusakan yang besar sekali di dalam kehidupan masyarakat. Hak masyarakat yang bisa tidak diterima, yang harusnya diterima, ya, kehidupan yang mungkin makmur, kehidupan yang sejahtera, keadilan yang merata. Ini tidak terjadi karena dikorupsi tadi, dinikmati hanya berapa orang. Dan akibatnya apa? Akibatnya kan banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi. Ya, ada orang miskin akhirnya mencuri, ada orang yang kurang hartanya akhirnya terlunta-lunta, kesulitan menempuh pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Ini akibat dari korupsi tersebut. Nah, kalau itu dihukumi sebagai orang yang, ya, membuat kerusakan, ya, mungkin hukum yang berlaku di Cina konon, ya, koruptor dihukum mati itu bisa diterapkan ayat ini, ya, dihukum mati misalnya. Tapi kalau di sini belum, ya, Ustaz. Ya, belum, kan konon sudah diterapkan di Cina kan, kabar-kabarnya demikian. Dan ini dilegalkan oleh Islam jika dihukumi sebagai orang yang membuat kerusakan. Ya, tentunya tergantung berapa
yang dikorupsi, Nilainya yang dinilai, gitu ya. yang itu dinilai sebagai orang yang buat kerusakan. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi disebutkan bahwa alal yadin ma'akhadat hatta tu'addi. Ya, atas tangan yang mengambil, ya, hingga dia ditunaikan. Artinya apa yang diambil oleh tangan itu hendaklah ditunaikan, dikembalikan. Ya, maka itu menurut saya lebih tepat itu. Ya, jadi orang yang korupsi itu diwajibkan untuk mengembalikan harta yang dia ambil tersebut. Apakah dia bebas? Maka ditambah dengan hukum takzir. Ya. Apa itu, Ustaz? Hukum takzir itu adalah hukum yang berat ringannya keputusannya diserahkan pada pertimbangan hakim atau qadhi. Jadi misalnya kalau korupsinya besar sekali, misalnya angkanya kalau sekarang triliun bukan besar kayaknya ya, 1 triliun bukan besar karena yang puluhan ratusan banyak gitu. Walaupun menurut kita kan luar biasa besar itu. Ya. Nah, kalau menurut pertimbangan qadhi atau hakim bahwa koruptor tersebut ya merugikan rakyat dalam jumlah banyak, maka harta hasil korupsinya harus dikembalikan. Kemudian orangnya dihukum. Nah, dihukum berapa? Tergantung pertimbangan hakim. Untuk 1 triliun misalnya berapa tahun, untuk 10 triliun berapa tahun, atau hubungan-hubungan lain yang juga terserah pertimbangan hakim. Dan ini menurut saya lebih tepat. Kenapa? Karena jika hanya hukuman badan, misalnya penjara, tanpa ada pengembalian harta kepada rakyat, ya dia tetap untung juga. Kenapa? Keluar dari hukuman dia tetap kaya raya. Ya, tapi kalau dikembalikan, nah sekarang isinya kan katanya ada undang-undang memiskinkan koruptor gitu. Ya. Masih tanda tanya, Ustaz, ya. Masih tanda tanya itu. Nah, ini mungkin lebih cocok sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi tadi. Ya, terhadap tangan yang mengambil, maka haknya adalah untuk mengembalikan apa yang diambil itu plus dia dihukum karena kejahatannya. Baik Ustadz, ini menyambung juga nih dari Mas Gugi Santoso. Ustadz, hukum bila bawahan disuruh manipulasi data untuk dijadikan uang ini, Ustadz. Nah, berarti kan kayak bisa markup begitu kan, Ustadz, ya, memanipulasi data nih. Ya, namanya juga bawahan pasti kan manut-manut saja begitu kadang ya, Ustadz, ya. Nah, terus bagaimana nih dalam hukum Islam, Ustadz, kalau dalam kondisi seperti ini? Jadi, kan mengarah ke korupsi juga nih akhirnya. Ya, ini resiko sebagai bawahan ini. Ya, nggak nurut dipecat gitu ya, Ustaz. Jadi kalau kita ya bekerja ini kan sebenarnya muamalah. Ya, kita bekerja orang lain atau bekerja institusi itu adalah muamalah. Yang sifatnya itu apa? Sifatnya itu adil. Ya, misalnya antara seorang pembantu dengan jeragan atau dengan majikan itu kedudukannya sama. Ya, tidak lebih tinggi dan lebih rendah antara satu dengan lain. Pembantu menjual jasanya ya kepada majikan membeli dengan hartanya. Jadi kedudukannya sama. Dan muamalah secara umum di dalam Islam itu berlaku ketentuan antarodin, saling ridho. Jadi kamu tak gaji sekian, ridho nggak ridho. Kalau nggak ridho ya nggak terjadi muamalah. Nah, cuma masalahnya nggak seperti ini. Kita sekarang bermuamalah dengan orang yang lebih tinggi itu sifatnya ya cenderung pemaksaan. Mau nggak mau tak gaji sekian misalnya gitu. Kalau nggak usah kerja atau tak pecat gitu. Nah, ini sebenarnya nggak demikian. Jadi kita seimbang. Dia bisa menjual jasa atau menawarkan jasa, dia bisa menggaji gitu. Dan sifatnya antarodin, didapatkanlah kedudukan atau situasi yang saling ridho. Nah, sama dengan antara atasan dan bawahan. Atasan dan bawahan ini kan bekerja bukan ya, kalau mungkin instansi pribadi atau instansi swasta mungkin masih ada lah unsur ini milik saya misalnya, ini perusahaan saya, kamu bekerja pada saya. Tetapi kalau itu instansi pemerintah, maka kedudukannya kan sebenarnya tidak di atas dan di bawah itu, sama-sama pegawai dari pemerintah kan, sama-sama pegawai, hanya kedudukannya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih bawah. Yang lebih tinggi tidak bisa kerja kecuali dengan bantuan yang di bawah. Nah, apakah terhadap perintah penguasa atau atasan itu semua harus ditunaikan? Nah, Islam tidak menghendaki demikian. Ya, kata Allah Rasulullah SAW, innamat ta'ah bil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya di dalam kebaikan. Ya, ketaatan itu hanya di dalam kebaikan. Bahkan juga ya disebutkan di dalam hadis yang lain, ya,
La ta'ata li makhlukin bi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta. Jadi kita diperintah oleh siapapun di dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah, di dalam rangka untuk melakukan sesuatu yang tidak ma'ruf, maka wajib hukumnya untuk tidak mengikuti perintah tersebut. Ya, resikonya apa? Ya, semua hal itu ada resiko. Ya, semua hal ada resiko. Kita jujur ada resikonya. Apa? Dibenci sama teman-teman yang nggak jujur. Kita nggak jujur juga ada resikonya. Ya, bahkan ya nggak ada di dunia ini yang tidak ada resiko. Makan pun ada resiko. Banyak resiko makan kan. Kadang-kadang sampai ya makan malah menimbulkan penyakit. Tidur juga demikian, banyak tidur, risiko kerjaan juga terbengkalai. Jadi semua yang ada di dunia itu risiko. Nah, risiko apa yang akan kita terima? Ya, selama itu kita lakukan kebenaran, maka risiko apapun ya harus siap. Contoh misalnya jika dia menolak ya perintah dari atasan untuk melakukan kecurangan, risikonya apa? Dibenci atasan, yaitu memang risiko harus terima. Dan kita tidak boleh mengorbankan harga diri kita, mengorbankan lebih-lebih lagi iman kita hanya untuk mempertahankan sebuah posisi atau gaji atau kedudukan yang sifatnya duniawah belaka. Jadi garisnya sudah telah ditetapkan Rasulullah SAW bahwa la ta'ata li makhlukin bi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam rangka bermaksiat kepada Sang Pencipta. Nah, itu harus dijaga. Nah, iman terutama harus dijaga. Resiko ya sudah siap. Masa Allah akan menelantarkan, Allah akan membiarkan hamba-hambanya yang jujur? Ya tentu tidak. Hanya mungkin ujian ya harus kita terima. Harus kita terima dengan perjuangan, dengan kesabaran dan sebagainya. Karena memang tadi kembali kepada risiko begitu ya. Kalau kita nggak nurut ya gimana? Kalaupun nurut ya kita juga melanggar begitu ya. Kita melakukan kecurangan begitu. Baik Ustadz, nanti kita lanjut ini pemerhati persoalannya. Waktunya mepet ini untuk terima telepon. Sabar dulu ya.